Oke, hai Siham, di sini Molai, di sini Paulo. Kita bakal memulai podcast ya tentang bioteknologi, yaitu teknologi cloning. Nah, eh, di kesempatan kali ini saya akan menjadi host dan teman saya yang teramat sangat pintar akan menjawab beberapa pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan kalian tentang apa itu cloning. Cloning ini kan menjadi masih perbincangan di antara para ilmuwan dan perkembangannya bagaimana. Oke, sebelum itu mari kita uh, bertanya dulu. Pertama-tama, apa sebenarnya definisi dan sejarah dari cloning itu sendiri, Pak? Oke, definisi sejarah cloning ya sebenarnya kata cloning ini bukan bahasa yang asing. Dia udah dari zaman dahulu. Artinya clone itu artinya hunting atau terbang. Kalau di bahasa Inggris Latin ya, bahasa Inggris bisa dibilang ya 2 abad belakang itu dia diisikan sama Herbert Webber namanya 1903 bahwa cloning itu bisa dibilang atau clone itu proses membuat organisme tanpa ya proses seksual gitu. Jadi kayak aku bayangin itu bisa bikin domba lagi, tapi domba itu nggak suka. Oh gitu. Ya. Jadi kayak menggandakan domba. Iya. Oke. Menurut data kan pada pertengahan abad 20 dan akhir abad 20 terjadi banyak sekali inovasi-inovasi penelitian terhadap cloning, misal seperti yang dilakukan oleh Jan Gordon dan Ian Wilnut gitu. Coba bisa jelaskan apa yang dilakukan oleh peneliti itu, Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau dari sejarah lumayan banyak ya buat yang lakuin cloning. Cuman dari buat yang terkenal itu tahun 1996 yang namanya Ian Wilnut itu tahun itu yang bisa dibilang keberhasilan pertama buat cloning. Jadi ceritanya dia tuh ingin cloning dari domba blackface sama jenis blackface atau Fibonacci, di mana ya sel intinya sel blackface itu dari domba blackface, tapi intinya dihilangin nih, ya kan? Lalu dia ngambil sel dari domba jenis Fibonacci. Nah ini jadikan fusilistik tuh, dia jadi belas tulang, ya kan? Nggak jadi belas tulang. Nah, tapi dari 200 percobaan, ya kan 29 jadi embryo, bahkan yang berhasil lahir cuma satu, yang akhirnya namanya Dolly. Nah, tapi setelah Dolly lahir ini bisa dibilang prestasi cukup gemilang ya buat cloning. Cuma di satu sisi dia ini banyak terus penyakit yang harus disembuhkan, ya kan, terus kayak karena penyakit capital akhirnya deh tahun 2003 seperti lagi, walaupun bisa dibilang ini prestasi gemilang sih buat cloning. Ternyata yang dikira hanya sebuah teori di konteks ternyata berhasil dilakukan. Untuk aplikasi dan ilmu pengetahuan sendiri, bagaimana kegunaan ataupun positif dari penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk ilmu cloning ini, Pak? Misal di bidang penelitian bioteknologi, biomedis ataupun di agrikultur. Oke, sebenarnya kalau di berbagai lembaga ya ini udah lumayan sering didiskusikan bahwa untuk masalah cloning kayak gini kita jadi sama terobosan juga buat masukan, karena udah seperti ya hasil umum bahwa manusia semakin lama semakin mudah gitu kan, bahwa manusia yang membutuhkan donor, ya kan, kayak ketidakseimbangan pendonoran juga yang donor, ya kan, lalu kayak membutuhkan banget itu kan satu masalah besar tuh ada. Jadi cloning ini dia berfungsi apa sih gitu. Jadi ketika cloning ini kita bisa membuat, bayangkan lah kita misalkan padi yang kita cloning yang dulu cuma setahun bisa yang mana cuma 2 kali, sekarang kita bisa 4 kali, ya kan, secara langsung kebutuhan kami ya sudah penuhi kan, gitu. Donor deh misalkan ada contoh teman lu gagal ginjal, contoh doang, gagal hati gitu kan ya, apa gitu, terus kayak pendonor ini susah gitu kan, nunggu seminggu 2 minggu keburu. Makanya ketika ada teknologi cloning kayak gini, tinggal cloning dari alatnya, apa namanya, darahnya sama, ya kan, kebutuhannya ya benar bisa diselamatkan. Itu kan salah satu bentuk kayak wah lebih dari cloning juga. Makanya jadi kayak memang perlu diteliti lebih lanjut dan perlu ditingkatkan karena ini menjadi suatu terobosan yang menyelamatkan hidup manusia. Dari setelah penelitian itu apa dari segala kegunaan, segala positif dari cloning itu sendiri, sebenarnya ini jadi perbincangan kawan-kawan. Bagaimana etika dari cloning itu sendiri, Pak? Soalnya ini masih
jadi perdebatan antara ilmuwan dan aktivis-aktivis kemanusiaan mungkin yang memperdebatkan etika dari cloning itu sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Ini disclaimer ya, ini pendapat saya ya. Kalau tidak sebenarnya kalau buat masalah etika, saya termasuk yang tidak setuju ya. Karena ketika cloning hewan, sebenarnya kita udah biasa sih sebenarnya buat makan daging segala macam, sedangkan ya bahasa kasar itu hewan. Dan apa? Lagi pula kita mau mencabut tangan asal kalau kita mengambil nyawa sama gitu ya. Itu bukan hal yang dibahas oleh dia. Itu memang hal yang diperlukan. Ketika dibilang etika, mungkin etika berlaku hanya kepada manusia, karena mereka adalah Tuhan, gitu kan. Dengan manusia ya mereka punya hak untuk menentukan diri mereka sendiri. Sehingga ketika dari manusia tidak organ, ya kan, karena hewan sebenarnya itu suatu hal yang lumrah karena kita melakukan, kecuali Anda vegetarian. Siap. Oke siap. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita tentang media dan teknologi cloning dari mulai definisi, sejarah, aplikasi dan ilmu pengetahuan, bahkan sampai ke etika dari penelitian cloning itu sendiri. Oke. Lagi terima kasih Bapak ya telah menjelaskan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.